Pernah nggak sih kamu nyesal banget atas sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu? Ngerasa bersalah, malu, dan terus-terusan nyalahin diri sendiri, sampai rasanya susah buat move on, susah tidur, susah senyum, padahal yang paling butuh kamu maafkan. Ya kamu sendiri. Di video ini, kita bakal ngobrol bareng soal gimana caranya memaafkan diri sendiri dengan jujur, pelan-pelan, dan penuh kasih, berdamai dengan masa lalu, dan memberi ruang untuk bahagia. Kita semua pasti pernah bikin kesalahan, entah itu salah ngomong, nyakitin orang yang kita sayang, atau bahkan nyalahin diri sendiri atas hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi seringkali yang paling susah dimaafin bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Padahal kalau terus-terusan nyimpen rasa bersalah, kita bisa capek banget. Batin kayak digerogoti pelan-pelan, susah tidur, overthinking, mood naik turun, dan yang paling parah, kita jadi nggak bisa nikmatin hidup. Jadi gimana sih caranya bisa memaafkan diri sendiri dengan tulus? Gimana biar kita bisa berdamai sama masa lalu dan mulai hidup yang lebih sehat secara mental dan emosional? Yuk kita bahas bareng, pelan-pelan. Kenapa kita sulit memaafkan diri sendiri? Sebelum ngomongin gimana caranya, kita perlu tahu dulu, kenapa sih memaafkan diri sendiri itu susah banget? Menurut penelitian dari Wodiat dan Wenzel tahun 2013, orang yang sulit memaafkan diri sendiri biasanya karena merasa bersalah aku udah ngelakuin hal yang salah, merasa malu aku adalah orang yang buruk, dan takut dihakimi orang lain. Apa kamu merasa nggak pantas buat bahagia? Dan ternyata, rasa malu punya efek yang lebih berat dibanding rasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, kita masih bisa berpikir, oke, aku salah, tapi aku bisa belajar. Tapi kalau malu, kita cenderung mikir, aku ini rusak, udah nggak bisa diperbaiki, padahal itu nggak benar. Fakta ilmiahnya memaafkan diri sendiri itu menyehatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri punya dampak positif buat kesehatan mental dan fisik. Contohnya, penelitian dari Tosain, Owen, dan Cede tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang bisa memaafkan diri sendiri cenderung mengalami lebih sedikit stres, kecemasan, dan depresi. Studi dari Wall, Pechel, dan Bennett tahun 2010 menemukan bahwa memaafkan diri sendiri membantu seseorang lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan dan bergerak maju, bukan malah terjebak dalam penyesalan. Artinya, memaafkan diri sendiri bukan berarti ngelupain kesalahan, tapi lebih ke arah, aku belajar dari ini dan aku pantas untuk terus hidup dengan damai. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri? Pertama, akui dan terima apa yang terjadi. Langkah pertama adalah jujur sama diri sendiri. Akui bahwa kamu pernah bikin kesalahan dan gak usah menyangkalnya. Kadang kita terlalu sibuk nyari alasan atau pembenaran, padahal yang kita butuh cuma kejujuran. Iya, aku salah waktu itu, tapi aku manusia dan manusia bisa belajar. Kamu gak perlu langsung bisa nerima. Proses ini bisa lama, tapi yang penting kamu mulai mau lihat luka itu tanpa menutup mata, lalu bedakan antara rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah itu wajar, artinya kamu punya empati. Tapi hati-hati kalau rasa itu berubah jadi malu yang berlebihan. Menurut Brené Brown, pakar tentang shame dan vulnerability, rasa malu itu bikin kita merasa kita adalah kesalahan itu sendiri. Sementara rasa bersalah cuma bikin kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Jadi, kalau kamu udah mulai mikir, aku ini buruk, coba ubah jadi, aku melakukan sesuatu yang buruk, tapi itu bukan berarti aku orang yang buruk. Kamu juga bisa menulis surat untuk diri sendiri. Ini mungkin terdengar klise, tapi powerful banget. Ambil kertas, tulis surat dari versi dirimu yang penuh kasih untuk dirimu yang sedang menyesal. Tulis kayak kamu lagi nyemangatin sahabat yang kamu sayang banget. Bisa seperti, "Hei, aku tahu kamu lagi capek banget. Tuh kamu udah nyoba sebisamu waktu itu. Sekarang, aku pengen kamu tahu kamu tetap layak dicintai." Berdasarkan Journal of Positive Psychology tahun 2014, kegiatan expressive writing kayak gini terbukti bisa menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Minta maaf kalau memang perlu,
kalau kesalahanmu nyakitin orang lain dan kamu masih punya kesempatan buat memperbaiki. Nggak ada salahnya untuk minta maaf secara tulus. Tapi ingat, memaafkan diri sendiri tetap perlu. Bahkan, kalau orang lain nggak menerima permintaan maafmu, kamu nggak bisa kontrol reaksi mereka, tapi kamu bisa kontrol sikapmu terhadap dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu pelajari? Setiap kesalahan itu bisa jadi pelajaran, bukan untuk terus disesali, tapi untuk dimengerti. Coba tanya diri sendiri, apa yang bikin aku ngelakuin itu? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik ke depannya? Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan cara ini, kamu mengubah luka jadi pelajaran. Dan itu bentuk tertinggi dari tanggung jawab, tanda-tanda bahwa kamu sudah memaafkan diri sendiri. Kadang kita nggak sadar, tapi sebenarnya udah mulai berdamai. Tanda-tandanya bisa kayak gini, kamu udah nggak merasa dicekik rasa bersalah tiap ingat kejadian itu, kamu bisa ngomong tentang masa lalu tanpa nyalahin diri terus-menerus. Kamu punya keinginan untuk bertumbuh, bukan bersembunyi, kamu lebih sayang dan lembut sama diri sendiri. Kalau kamu mulai ngerasain hal-hal ini, berarti kamu udah ada di jalan yang tepat. Self-compassion adalah kunci dari semua ini. Buat bisa memaafkan diri sendiri, kamu butuh satu hal penting, self-compassion alias kasih sayang terhadap diri sendiri. Menurut Dr. Christine Neff, self-compassion terdiri dari 3 komponen, self-kindness, bersikap lembut pada diri sendiri, bukan nyalahin terus, common humanity, sadar bahwa semua orang pernah bikin salah, kamu nggak sendirian. Mindfulness, mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi. Latih ini tiap hari, nggak usah nunggu jadi sempurna, cukup jadi manusia yang terus belajar. Kalau terus susah memaafkan diri, apa yang bisa dilakukan? Kalau kamu udah coba berbagai cara, tapi tetap ngerasa sulit, mungkin saatnya kamu ngobrol sama profesional, psikolog, atau terapis. Nggak usah malu, nggak usah nunggu terlalu rusak. Menurut American Psychological Association, terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy terbukti efektif buat mengatasi rasa bersalah dan shame yang berlarut-larut. Kadang, kita butuh orang lain buat bantu kita lihat sisi terang yang nggak bisa kita lihat sendiri. Quotes juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menguatkan biar makin semangat. Ini beberapa kutipan yang bisa jadi pengingat. Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learned it. You can't go back and can't beginning, but you can start where you are and can't ending. Healing doesn't mean that damage never existed. It means that damage no longer controls our lives. Kamu harus tahu bahwa kamu layak bahagia. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kamu membenarkan kesalahanmu, tapi itu berarti kamu cukup bijak untuk sadar bahwa terus-terusan menghukum diri sendiri nggak akan membawa perubahan positif. Kamu layak bahagia, kamu layak damai, kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah manusia yang sedang bertumbuh. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Kalau kamu masih sakit, pelan-pelan sembuhkan. Dan kalau kamu merasa nggak sanggup, cari bantuan, nggak apa-apa, yang penting. Jangan pernah berhenti untuk mencoba memaafkan. Terutama diri sendiri, kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah manusia yang tumbuh, belajar, dan pantas bahagia. Jadi, maafkan dirimu. Pelan-pelan aja. Dan, kalau kamu belum bisa sekarang, nggak apa-apa. Proses ini milikmu, jangan lupa. Kamu nggak sendirian. Kalau video ini bisa bantu kamu, share ke orang lain juga ya. Dan tulis di komentar, aku berani memaafkan diriku hari ini.